Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk waktunya bisa join bareng bersama kami pagi ini. Perkenalkan, saya Angela Indirawati Simatupang, Chief Strategy Officer dan juga Head of Governance, Risk, dan Teknologi Consulting di RSM Indonesia. RSM Indonesia telah lebih dari 40 tahun mendampingi organisasi dalam memperkuat tata kelola dan sistem pengendalian. Dan sebagai bagian dari network global RSM, kami melihat bagaimana AI governance kini menjadi agenda strategis di banyak negara. Di praktik kami sendiri, kami berfokus pada delivering integrated governance, risk, and technology services that strengthen compliance and digital trust. Artinya, kami tidak memisahkan teknologi dari tata kelola dan risiko. Transformasi digital yang kuat harus berdiri di atas fondasi governance yang jelas, risk management yang disiplin, dan struktur akuntabilitas yang tegas. Tanpa itu, inovasi justru bisa menciptakan exposure baru. Nah, hari ini kita membahas exposure terbesar sekaligus peluang terbesar di era digital, artificial intelligence. AI bergerak sangat cepat, lebih cepat dari regulasi, lebih cepat dari kebijakan internal, dan seringkali lebih cepat dari kesiapan organisasi. Hampir semua organisasi hari ini sudah membicarakan AI. Banyak yang sudah berinvestasi cukup besar. Namun, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang simple tapi fundamental. Kalau besok terjadi kesalahan keputusan akibat AI, siapa yang tanggung jawab? Vendor kah? Tim IT kah? Unit bisnis kah? Atau top management? Karena pada akhirnya regulator dan publik tidak akan meminta penjelasan kepada sistem. Mereka akan meminta penjelasan kepada organisasi. Nah, di sini titik kritisnya. Organisasi yang mengadopsi AI tanpa governance bukan sedang berinovasi, tapi sedang mengakumulasi risiko yang belum terlihat. Risiko bias, risiko pelanggaran data, risiko keputusan yang tidak dapat dijelaskan, risiko reputasi yang bisa berdampak jauh lebih mahal daripada investasi teknologinya sendiri. Dan di era digital, kepercayaan adalah mata uang utama. Dalam pengalaman kami mendampingi berbagai institusi, kami melihat satu pola yang berulang. Antusiasme inovasi seringkali tidak diikuti oleh sistem manajemen yang memadai. AI tidak bisa cuma dipasang, AI harus dikelola. AI harus memiliki struktur peran dan tanggung jawab yang jelas, kerangka pengelolaan risiko, mekanisme monitoring dan audit, juga siklus perbaikan yang berkelanjutan. Nah, di sini ISO 42001 menjadi sangat relevan. Standar ini bukan sekedar sertifikasi tambahan. ISO 42001 memberikan kerangka sistem manajemen yang memastikan penggunaan AI selaras dengan strategi organisasi, terkendali secara risiko, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, AI nggak jalan sendirian. AI menjadi bagian dari sistem pengendalian organisasi. Nah, itu adalah fondasi dari digital trust. Hari ini kita mendapatkan dua perspektif yang saling melengkapi. Bapak Abraham Wahyu Kurniawan dari British Standard Institution akan membahas nilai strategis dan competitive advantage dari implementasi ISO 42001 dalam konteks global. Dan Bapak Sindu Wardana dari RSM Indonesia, ISO 42001 Lead Auditor dan juga Senior Manager di RSM khusus untuk data, AI, dan emerging technology, akan berbagi bagaimana kerangka tersebut dapat diterjemahkan menjadi implementasi yang nyata dan terukur. Saya yakin diskusi ini bisa memberikan insight yang praktis dan relevan bagi organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya menutup dengan satu refleksi. Di era artificial intelligence,
keunggulan bukan lagi tentang siapa yang paling cepat mengadopsi teknologi, tapi siapa yang paling matang dalam mengelolanya. Karena teknologi bisa dibeli, tapi kepercayaan harus dibangun dan harus dijaga. Mungkin sekian, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Supaya tidak memperpanjang, mari kita mulai sesi hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Angela selaku Managing Partner dan Chief Strategy Officer RSM. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya di sini Sindu Wardana sebagai moderator dan juga sebagai pengisi acara atau narasumber pada pagi hari ini mengenai AI ya dan governance-nya itu. Nanti di sini juga dengan rekan saya ada Mas Abraham ya dari BSI. Selamat pagi Mas Abraham. Selamat pagi, Oke, Bapak Ibu tetap semangat semuanya. ya. Baiklah, kita mulai saja tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu. Saya izinkan saya untuk share screen ya acara pada hari ini. Jadi mungkin sebelumnya saya memperkenalkan sedikit dulu tentang profil RSM ya, di mana RSM salah satu lembaga asuransi ya, konsultasi di mana kita ada asuransi, tax maupun consulting ya, di mana kami juga ada tech consulting di sini yang harapannya adalah membawa insight ya untuk organisasi Bapak Ibu ke depan untuk bergerak maju itu ya dengan kepercaya diri, salah satunya yang telah disampaikan oleh Mbak Angela tadi ya, yang sudah matang itu yang akan menang gitu ke depan. Lah, nah, di sini RSM merupakan perusahaan global di mana sudah ada 65.000 pegawai di seluruh dunia. Di Indonesia itu sekitar 1.000 pegawai lebih ya, dan ada 900 office di 120 country. Untuk di Indonesia kita ada 40 partner dan 2 office ya. Ini 900 staff itu sudah ada tambahan lagi jadi sekitar 1.000 pegawai kita ada di Jakarta dan Surabaya. Ya, tapi untuk consulting teknologi masih ada di Jakarta saja ya, belum ada di Surabaya. Dan di sini kita sudah memiliki ISO 27001, kemudian Women Empowerment Principles dan juga Certified Great Place to Work. Itu. Nah, di RSM sendiri servisnya banyak Bapak Ibu. Jadi dari accounting, audit, business corporate service, finance, risk control, GRC, manajemen consulting, perpajakan dan teknologi consulting. Ya ini sedikit intermezzo nggih untuk perkenalan profil perusahaan RSM. Semoga ke depan kami bisa membantu lagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk teknologi consulting kita ada beberapa domain. Jadi ini salah satu yang ada di kami adalah data analytic and AI ya. Itu salah satu domain kami di governance ini. Saya sebagai senior manager khusus untuk data analitik dan emerging teknologi gitu ya. Kami juga ada digital integration, enterprise, infrastruktur, security ya dan juga governance yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin memperkenalkan diri dulu sendiri ya. Jadi ini saya sendiri Sindu Wardana. Saat ini saya sudah memiliki sertifikasi ISO 42001 sebagai lead auditor. Saya sebagai senior manager data AI and emerging technology di RSM Indonesia. Saya sendiri sebenarnya backgroundnya tidak full tentang data dan AI gitu ya, tapi dari perpajakan, akuntansi, kemudian di commerce ya di University of Sydney, tapi spesialisasi saya di big data untuk bisnis dan marketing. Nah, sebelumnya sebelum di RSM ya, saya memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun untuk inisiatif data analitik, machine learning dan AI di sektor pemerintahan karena sebelumnya saya di Kementerian Keuangan maupun di sektor enterprise. Saya sendiri memang mulai dari governance, kemudian penyusunan strategi, masalah sumber daya, pengembangan hingga implementasi. Jadi sudah ada banyak proyek yang saya hasilkan di government maupun di luar government gitu ya. Ada law analyzer, media analytics dan lain sebagainya. Jadi pengalaman use case-nya sebenarnya sudah banyak dan di sini saya pengen membawa bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini ternyata banyak loh yang harus kita perbaiki masalah governance ini apabila kita betul-betul ingin maju produknya ke depan. Nah, mungkin itu dari saya. Kemudian ada rekan saya dari BSI ya.
Mas Abraham Wahyu Kurniawan ya di sini sebagai client manager dan spesialis untuk ISO 40001 dari BSI ya, British Standard Institute. Meskipun sebenarnya kalau dilihat CV-nya banyak banget ya Mas, pengalamannya ya, nggak cuma ISO 40001. Jadi di sini sebagai client manager di BSI Group sudah 10 tahun lebih ya Mas di bidang teknologi, lulusan dari Sistem Informasi Institut Teknologi Bandung. Kemudian memiliki ISO-nya 42001 ya, AI Management System, 27001 Information Security, kemudian 27701 Privacy Information dan ISO 20001 untuk service. Nah, di sini Mas Abraham memang sudah banyak, jadi Bapak Ibu tidak salah datang di webinar ini karena nanti setelah saya paparan akan dipaparkan juga nggih tentang 42001 dari Mas Abraham. Pengalamannya banyak di kelas, jadi kalau lihat CV-nya, karena saya sudah lihat CV-nya panjang sekali ya pengalamannya Mas Abraham gitu ya. Jadi moga-moga bisa membantu nanti Bapak Ibu memahami masalah ISO 42001 ini di webinar ini gitu. Jadi mungkin itu perkenalannya. Kita langsung saja nggih ke materi untuk pada pagi hari ini. Jadi karena saya moderator dan narasumber, saya akan memulai untuk materi masalah di webinar ini masalah penerapan AI. Tapi sebelum itu kita ada sedikit panduan nih Bapak Ibu ya. Jadi ada panduan webinar, please ini ada 6 ya. Silahkan disimak, saya bacakan satu-satu nih. Silahkan nanti peserta di sini bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat box di layar peserta, nggih. Nah, mohon juga menyampaikan nama dan organisasinya, biar kami juga bisa follow up nantinya. Kemudian pertanyaannya harap singkat, padat, jelas, dan bahasanya yang santun ya. Apalagi kita lagi bulan puasa nih Bapak Ibu nggih. Uh, uh. Kemudian moderator nanti saya akan membacakan pertanyaan untuk narasumber. Ya, habis itu nanti kita akan memberikan materi webinar ya setelah ada feedback form. Jadi kita akan sampaikan, jadi tidak perlu di screenshot satu-satu gitu nggih. Kemudian nanti link feedback form akan diberikan saat webinar berakhir melalui chat box. Oke. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu agar berlangsung lancar nggih. Nanti tenang saja, tidak usah khawatir tidak kedapatan materi. Simak sampai selesai, nanti akan kami sampaikan materinya di akhir. Tuh, baiklah. Em, Berikutnya saya langsung ke materi saya yang pertama ya sebelum Mas Abraham ya. Izin Mas Abraham, saya duluan ya. Oke, judulnya adalah membangun kepercayaan di era AI ya. Apa saja yang akan saya bahas di sini? Yang pertama ini kontennya ya tentang tadi sudah teknologi consulting ya. Kita pengen tahu state of AI sekarang sama data management di Indonesia seperti apa gitu ya. Kemudian saya juga akan menyampaikan real use case-nya di Indonesia dan di globalnya seperti apa ya real use case kita punya AI, inovasi, tapi ternyata kok malah berbahaya bagi organisasi kita sendiri gitu ya. Kemudian kita akan membahas juga ya di use case tersebut root cause-nya apa saja gitu. Kemudian juga kami dari RSN pastinya kita akan melihatkan apa saja sih solution yang bisa dilakukan dan produk-produk apa saja yang kami tawarkan untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Ya, dan terakhir kenapa RSN bisa membantu organisasi Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini kontennya kita mulai saja ya untuk yang pertama masalah AI ya, masalah AI. Nah, market di Indonesia saat ini ya, jadi kita lihat ya di sini, ini merupakan major strategic investment ya. Kenapa? Karena di tahun 2034 ya, Indonesia market itu diprediksi akan meningkat dari 3,1 billion dolar di 2025 ya menjadi 8,4 billion ya. Di artinya di situ eh, apa peningkatannya akan sangat drastis ya, di mana growth rate-nya anualnya adalah sekitar 18,3% ya, jauh di atas rata-rata peningkatan GDP kita yang sekitar 5%. Ya, jadi ini adalah satu industri yang akan semakin terus berkembang dan inevitable kalau saya bilang AI adalah listrik ya, zaman dulu listrik ya, yang mau tidak mau suatu saat semua orang akan pakai. Ya, seperti listrik, seperti smartphone, sekarang AI. Ya, dan di situ artinya juga bahwa
akan ada peningkatan secara sustain ya di industri data center maupun penggunanya ya. Dan di situ saat kita ngomongin AI ini, artinya kita harus melakukan investasi yang cukup besar ya untuk infrastrukturnya, untuk pembelian AI cloud service ya, kemudian bikin apa tadi infrastruktur data centernya gitu ya, itu pasti akan ada investment yang sangat besar. Pengalaman saya sebelumnya itu pernah juga beli satu server pun sekarang harganya mungkin sudah naik drastis ya dengan meningkatnya harga RAM yang tadinya mungkin bisa dibeli sekitar 6-8 miliar satu server full dengan 8 GPU, sekarang mungkin harganya udah nggak segitu. Nah, itu hal yang pastinya menjadi concern ya karena investasinya sangat besar. Artinya kita harus pikirkan juga gimana ROI-nya dan menjaga itu sustainable ke depan. Itu dan di sini marketnya pun akan makin besar, kemudian data centernya makin optimize ke AI. Artinya yang tadinya CPU base nanti akan menuju ke GPU base ya. Karena apa? Karena memang pergerakannya ke arah situ dan memang use case AI itu akan semakin banyak dan mungkin akan semakin apa ya menggerakkan ekonomi lebih besar lagi di masa depan dan di Indonesia akan terus berkembang. Jadi ini Bapak Ibu sekali lagi bahwa memang mau tidak mau penggunaan AI itu akan menentukan perusahaan yang mana yang nanti ke depan beberapa tahun mungkin 5-10 tahun lagi akan maju dan mana yang tetap stay tapi mungkin tidak akan berkembang seperti yang memanfaatkan AI dengan maksimal. Oke, nah masalahnya apa? Masalahnya adalah pada saat ini karena ada euforia AI, ya pasti Bapak Ibu sering kedapatan ya di organisasi Bapak Ibu sekalian, ternyata inovasinya itu apa ya terlalu FOMO ya istilahnya ya fear of missing out gitu ya jadi istilahnya semua pengen mencoba menggunakan AI semua bikin use case bikin chatbot dan lain sebagainya gitu ya dimana di situ akhirnya mereka akan mencoba ya di sini ada beberapa yang tidak saling terhubung satu sama lain gitu ya. Oke, contoh ini nomor satu di ministries ya atau apa kementerian, kemudian dengan BUMN gitu ya. Ini adalah setiap kementerian BUMN itu berusaha mencoba membuat AI solution sendiri-sendiri ya, tapi tidak punya standar baku yang sama gitu. Akhirnya investmentnya berkali-kali ya karena tidak ada roadmap yang jelas ya. Kemudian juga apabila ada eh, bahkan di internal kementerian ya, yang satu pakai teknologi A, satu teknologi B, kemudian tidak bisa diintegrasikan gitu ya. Habis itu terus data protokol untuk sharingnya juga tidak berjalan dengan baik gitu, akhirnya tidak termanfaatkan dengan maksimal gitu ya. Dan kolaborasi sinerginya juga kurang bagus gitu. Kemudian kalau kita ngomongin lagi adalah masalah internal business unit ya. Misalnya kita ada perusahaan adalah setiap departemen itu mencoba menciptakan masing-masing itu ya, tapi tanpa integrasi ya, tanpa integrasi. Jadi yang marketing sendiri, operation sendiri, finance sendiri, akhirnya secara helikopter view-nya itu tidak terlihat koneksi satu sama lain. Itu yang kadang-kadang membuat investasi AI juga akhirnya jadi agak apa ya ROI-nya jadi tidak terlihat gitu ya ke depan karena kita wasting resource-nya besar, tidak ada governance-nya gitu ya. Dan itu nanti ada konflik interest dan lain sebagainya. Jadi itu sering terjadi. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah datanya stuck ya. Artinya apa? Bahwa di setiap organisasi itu biasanya punya data masing-masing ya, tapi tidak apa ya tidak terhubung satu sama lain silos ya jadi istilahnya kalau misalnya kita punya apa customer ya kalau misalnya mau pakai produk A dia harus login ke A tapi tidak bisa nyambung ke B dan seterusnya gitu ya kalau misalnya kita ada perusahaan atau misalnya ada apa departemen ya antar departemen itu akhirnya datanya tidak saling nyambung tidak jadi insight gitu ya nah karena memang datanya tidak saling terhubung satu sama lain, kita tidak punya governance, tidak punya roadmap gitu ya. Nah, quality model AI-nya, karena AI kan goals-nya tetap harus ada data yang bagus gitu ya, modelnya, infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga tidak komprehensif ya. Data trainingnya juga terbatas gitu ya.
Karena terbatas, akhirnya apa? Decision makingnya pun juga terbatas. Nah, selain itu, karena akses poinnya beda-beda, nah nanti akan kita bahas juga ya. Ada salah satu kasus adalah pakai AI terpisah, tidak ada aturan, akhirnya datanya bocor gitu ya. Nah, ini juga ada resiko security-nya gitu ya. Nah, di sini take out-nya apa? Bahwa kita sebenarnya kalau masalah inovasi itu mungkin nggak ada habisnya gitu ya. Ide selalu ada dari bawah, dari atas gitu ya. Tetapi gimana kita mengharmonisasikan dan kemudian kita memiliki governance tata kelola yang baik dan solid. Nah, itu yang kurang di sini. Nah, itu apa kondisi saat ini ya. Kemudian yang penting juga ini ya, masalah apa? Regulatory pressures. Ya, jadi nanti akan ada aturan-aturan yang muncul ya, sudah muncul beberapa dan akan ada lagi kalau nggak salah nanti akan ada lagi peraturan presiden tentang penggunaan AI dan ethics ya kalau nggak salah. Ya cuma saya juga belum tahu tanggalnya kapan. Tapi yang sekarang sudah ada di April 2005 adalah masalah OJK ya, peraturan OJK untuk perbankan atau lembaga finansial ya, di mana di situ harus ada governance standar yang perlu diimplementasikan ya, di mana itu sebenarnya standarnya juga mengacu ke ISO 42001 dan lainnya gitu. Kemudian documentation-nya itu sering terjadi karena saya pengalaman juga membuat berapa kali AI gitu ya. Kadang-kadang apa yang lupa namanya programmer, namanya orang di data science itu adalah kalau sudah bikin jadi ya sudah gitu ya. Ngapain saya harus bikin dokumentasinya? Akhirnya apa? Saat itu terjadi permasalahan, saat akan melakukan update dan lain sebagainya, itu kemudian jadi permasalahan gitu ya. Dan di situ OJK dia juga menyaratkan adalah untuk adanya compliance audits terhadap penggunaan AI ya. Kenapa? Karena nanti ada masalah kalau tidak terjadi, tidak kita audit ya. Jangan-jangan yang tadinya bagus, kemudian hasilnya sekarang sudah tidak relevan atau jelek gitu ya, dan seterusnya. Nah, dan ini adalah legal obligation ya, bukan pilihan ya. Kenapa ini OJK merancang ini? Ya memang karena memang mau nggak mau itu memang harus kita kelola, Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya beberapa use case yang lupa tata kelola dan akhirnya jadi permasalahan depan. Nah, regulasi kedua adalah masalah PDP, Personal Data Protection, ya. Di situ ada dendanya, ya, untuk annual revenue-nya. Kemudian apabila data bocor, ya, kita pastinya ada resiko reputasi, ya. Meskipun saya selalu bercandanya apa, masyarakat Indonesia sudah sangat kebal terhadap kebocoran data karena tiap hari ada aja berita datanya bocor gitu ya. Akan tetapi apabila ini perusahaan Bapak dan Ibu dan itu memang misalnya perbankan, sektor finance ya terutama, di mana reputasi itu sangat penting, ini menjadi risiko yang sangat tinggi. Ya, akhirnya apa? Bisa terjadi lawsuit ya. Kemudian akhirnya apa? Nanti ada konsekuensi ya karena gagal memproteksi data, orang akhirnya kabur menggunakan platform Bapak Ibu gitu. Nah, organisasi yang nanti tidak prepare ya bisa terkena financial sanctions ya atau kehilangan kepercayaan dari stakeholder. Ya, jadi ini keadaannya dan nanti mungkin akan ada tambahan lagi ya aturan tentang peraturan presiden tentang ethics ya dan tentang AI itu sendiri gitu. Jadi ditunggu siapa tahu nanti ada tambahan informasi lagi ya di tahun ini. Semoga akan menjadi berita baik gitu ya. Akan tetapi tetap kita harus siapkan menghadapi apa yang akan nanti menjadi peraturan pemerintah ke depan. Oke, nah berikutnya kita masuk ke use case ya. Bapak Ibu di sini mungkin masih ingat em, kasus di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, yang kemarin terjadi itu ya. Dan sekali lagi ini disclaimer dulu ya, ini kita hanya analisis berdasarkan observasi dan hanya sebagai ilustrasi berdasarkan standar ISO yang nanti akan dibahas oleh Mas Abraham gitu ya. Nah di sini kalau masih ingat ya, di situ ada case bahwa saat itu ada importir, dia harusnya diperiksa duluan karena dia beresiko barang-barangnya gitu ya. Karena ada jalur merah dan ada jalur hijau, di mana harusnya dia jalur merah karena dia parameternya memang merah seharusnya gitu ya. Kemudian dia melakukan ya istilahnya
suap ya atau sogokan meskipun saya belum tahu akhirnya gimana terbukti atau enggak, tapi di situ dia mencoba untuk mempengaruhi ya agar parameternya kemudian dimanipulasi ya, di mana sebenarnya di bea cukai itu ada sistem ya yang membuat bahwa oh ini barang diperiksa dulu ini enggak dan seterusnya ya, kemudian itu dilakukan perubahan ya secara diam-diam ya, artinya apa? Artinya di situ nggak kelihatan ya saat itu diubah siapa dan siapa yang harus otorisasi itu kurang clear gitu ya, sehingga bisa dilakukan parameter manipulation. Selain itu, audit trailnya juga change-nya kapan dan lain sebagainya juga tidak langsung terlihat gitu ya. Jadi memang mungkin saya nggak tahu ada lognya, tapi tidak langsung kelihatan apabila ada perubahan model di situ. Ya, real time monitoringnya tidak ada ya. Akhirnya apa? Akhirnya impactnya besar ya. Akhirnya ada KPK ya, kemudian kita bisa kehilangan banyak impor ya, banyak banyak biaya masuk ya. Kemudian di situ juga adalah kehilangan kepercayaan masyarakat ke depan itu. Dan kasus ini sebenarnya bukan hanya seperti di JJBC yang sebagai ilustrasi ya Bapak dan Ibu ya. Di luar negeri pun ya, di global pun sebenarnya juga ada beberapa kasus ya. Misalnya seperti apa chatbot yang problematik ya. Apa ini contohnya? Contohnya Bapak Ibu mungkin masih ingat Grok ya, yang ada dibikin oleh Elon Musk ya. Itu dia beberapa bulan yang lalu, saya agak lupa kapan, sempat bisa membuat manipulasi gambar foto yang seksual dan tidak senonoh ya, di mana itu akhirnya jadi backlash dan kemudian menjadi salah satu yang dikasuskan oleh regulator ya. Nah, hal ini karena apa ya tadi? Karena tidak ada governance-nya, tidak ada guardrails-nya gitu ya. Itu. Kemudian ada juga masalah medical AI ya. Ini yang menarik apa Bapak Ibu? Ternyata di Amerika sana orang itu banyak menciptakan produk-produk berbasis AI itu untuk medis. Ya, akan tetapi karena dasarnya kurang, datanya kurang, prosesnya tidak ini, akhirnya banyak yang ditolak. Ya, kenapa itu ditolak oleh FDA Amerika? Karena apabila itu salah, ya, itu resikonya akan sangat tinggi masalah nyawa manusia. Ya, itu terjadi. Kemudian ada juga misidentification error. Jadi ada juga sistem pengenalan wajah gitu ya. Ternyata salah mengenali orang, ya. Akhirnya orang itu malah saya nanti apa agak lupa ya, jadi tersangka gitu ya, dan akhirnya mengajukan lawsuit. Ya, itu terjadi juga di Amerika. Nah, yang sangat banyak terjadi juga apa sekarang legal AI errors ya, banyak yang kemudian pengacara kantor legal gitu ya di Amerika maupun di India itu yang menggunakan AI untuk melakukan analisis legal yang ternyata citasinya juga asal-asalan karena tidak tahu cara pakai AI yang benar. Akhirnya sumber-sumbernya tidak terpercaya dan mereka terkena sanksi dan kalah di pengadilan ya, itu legal errors ya. Kemudian yang terakhir yang mungkin sering terjadi tapi kita tidak tahu di perusahaan-perusahaan kita sekarang gitu ya, organisasi kita sekarang adalah shadow AI ya. Shadow AI ini apa? Karena Bapak Ibu di sini penggunaan AI itu kan orang akhirnya mau nggak mau pakai ya, meskipun dilarang kadang-kadang udahlah pakai ChatGPT aja, udahlah pakai yang gratisan aja gitu ya. Ah, saya nggak tahu settingnya, yang penting masukin data perusahaan, masukin nama orang, masukin peduli amat gitu ya istilahnya ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya datanya ada yang bocor. Ya, itu terjadi kasusnya di perusahaan Samsung di tahun 2023. Ya, saat itu perusahaan anak buahnya anak pegawai Samsung upload data-data rahasianya, kemudian terjadi kebocoran di ChatGPT. Ya, oleh karena itu ya harus kita pikirkan ya masalah AI yang ada saat ini. Ya, nah, root cause-nya apa? Nah, root cause-nya ya, Bapak Ibu ya. Maaf tadi agak kebalik urutan ininya, slide-nya. Oke ya, jadi root cause-nya itu sebenarnya sama ya. Yang pertama adalah tidak adanya kejelasan bagaimana menggunakan AI. Ya, boleh dipakai buat apa, tidak boleh dipakai buat apa.
Itu satu. Yang kedua adalah tidak ada verifikasi manusia, ya. Jadi saat tadi contoh legal use case ya, orang pakai tidak dicek lagi, begitu ada yang ngecek apa, langsung ketahuan bahwa itu salah citasinya, itu ya. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Karena sepertinya sekarang cepat banget ya mengerjakan menggunakan AI. Kita nggak cek, terlena, tahu-tahu ada yang nggak beres gitu ya. Nah kemudian apa? Tidak ada monitoring yang rutin. Ya, jadi misalnya kita punya sistem AI, kemudian kita apa namanya, ada perubahan terhadap AI-nya dan lain sebagainya, itu tidak termonitor sama sekali ya, sehingga kita tidak tahu apakah terdapat drifting ya, perubahan yang pelan-pelan kemudian melenceng ya dan lain sebagainya ya. Kemudian tidak ada emergency prosedur ya, apabila terjadi kekacauan gara-gara AI kita harus ngapain ya, siapa yang harus bertanggung jawab ya, siapa yang harus melakukan aksi dan lain sebagainya, SOP-nya nggak ada ya. Nah terakhir yang sering terjadi apa, tidak ada audit trial ya, karena saat ada perubahan tidak tahu siapa yang mengubah, perubahannya tentang apa dan kenapa, tidak ada dokumentasinya sama sekali ya. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi akar masalah. Oke ya, Bapak Ibu, ini root cause-nya. Tadi sudah ada beberapa use case-nya gitu ya. Oke, nah berikutnya bagaimana kemudian kita bisa mencegah hal tersebut ya. Nah, ini adalah dengan salah satunya ISO 40021 ya. Di situ 40021 adalah gold standard buat AI governance-nya. Ya, jadi di sini merupakan international standar ya yang sudah jelas ada framework-nya untuk governing, managing, dan controlling AI system gitu ya. Di situ juga ada accountability-nya clear, risk management, operational safeguard dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang di sini gold standard dan bagus? Karena saya pengalaman membuat banyak produk AI gitu ya. Dan begitu saya mendalami ISO 40021, ternyata oh iya ya, ini yang harusnya dulu saya lakukan itu ya. Oh iya ya, kenapa ini akhirnya tidak berhasil gitu ya. Itu apa? Semua sebenarnya sudah diadres di ISO itu gitu. Cuma memang karena kita tidak tahu dan tidak paham itu diperlukan gitu ya. Saat kita langsung deploy aja bikin AI gitu ya. Itu ternyata akhirnya ke depan banyak ganjelannya gitu ya. Apalagi AI sekarang masalah menggunakan LLM atau generatif AI ya. Karena pengalaman sebelumnya machine learning, ada AI ya sekarang lebih maju lagi. Machine learning itu susah belajarnya, penggunaannya susah. Tapi begitu kita deploy, kontrolnya cenderung gampang ya. Nah, yang LLM generatif AI Bapak Ibu, dia jauh lebih gampang tapi kontrolnya jauh lebih susah ya. Nah, akhirnya apa? Kita butuh ISO ini ya. Artinya apa? Butuh ISO ya. Ini adalah kalau kita bisa sebagai perumpamaan ya, perumpamaan adalah untuk sebagai sertifikat bahwa perusahaan Bapak Ibu ini adalah sebagai kendaraan yang layak jalan ya. Di situ memenuhi standar ya secara governance-nya, risk management, kontrol ya, sehingga saat jalan ini sudah layak jalan bisa digunakan. Apalagi AI ini apabila tidak digunakan hanya untuk internal, tapi juga untuk klien. Ya itu harus kita pikirkan. Nah, di sini RSM dan nanti mungkin akan bekerja sama juga dengan BSI ya. Kita bisa membantu Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebagai navigation sama driving instructor-nya. Jadi kita lihat ya, ini kendaraannya layak atau enggak. Kemudian kita juga ajarin ya, gimana cara nyetirnya, bagaimana cara beloknya gitu ya, bagaimana biar nggak nabrak gitu kan, bagaimana biar sampai ke tujuan kemudian tidak ditilang dan lain sebagainya. Ya, ini adalah nanti yang akan materinya disampaikan oleh Mas Abraham. Oke, nah tapi memang akhirnya apa ya? Ini juga kami juga paham ya bahwa di situ terjadi dilema ya. Dilemanya itu artinya apa? Dilema itu adalah saat kita punya governance gitu ya. Kita artinya risk manajemennya jalan dan lain sebagainya itu itu kadang-kadang akhirnya apa ya?
tidak semuanya bisa bersinergis kemudian menjadi inovasi lagi karena terlalu banyak aturan dan lain sebagainya. Nah, di sini makanya kita harus berpikir bahwa saat kita akan menerapkan ini, kita ini nggak boleh terpisah-pisah tuh. Harus tiga-tiganya ada, yaitu bagian risk management, ya, IT departemennya, ya, sama bisnis unit, ya, karena untuk pembuatan use case, gitu ya. Nah, di sini harapannya adalah dari RSM nanti kamu bisa eh, menjembatani gitu ya antara risk IT dan bisnis ya. Gimana kita bisa melakukan tetap inovasi gitu ya, tapi tanpa compromise ya terhadap security, compliance, operational integrity dan jelas yang pertama kalau yang kadang-kadang kita lupa sebut apa? Profitability nantinya bagi perusahaan ya. Dan sekali lagi standar itu ISO itu governance itu tujuannya bukan hanya masalah mengatur atau tata kelola, tapi adalah sustainable buat bisnis Bapak Ibu nanti ke depan agar bisa berjalan terus. Nah, ada beberapa solution yang bisa kami berikan untuk Bapak dan Ibu ya. Yang pertama kita ada IR Readiness Assessment ya untuk kompasnya. Jadi misalnya sekarang Bapak Ibu sebenarnya secara people proses datanya sampai level mana sih gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa lakukan assessment ya. Sehingga nanti Bapak Ibu tahu posisinya sekarang di mana organisasi untuk AI dan nanti ke depannya mau ke arah mana. Gitu ya. Itu solusi pertama yang bisa kami tawarkan. Solusi kedua, kita ada governance framework-nya. Jadi kita nanti akan susunkan governance framework, artinya fondasi dari governance-nya gitu ya. Ada policies-nya, ada raci matriksnya, kemudian di situ ada prosedurnya dan lain sebagainya. Itu dan termasuk dokumentasinya ya, bagaimana cara mendokumentasikan gitu kan. Itu sebagai fondasi Bapak Ibu nanti membuat tata kelola ya. Kemudian kami juga bisa membuatkan nanti smart prioritization. Jadi artinya gini, kadang-kadang yang susah di organisasi adalah kita punya finite resources ya, tapi idenya infinite, banyak sekali gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan project AI yang betul-betul prioritas dulu ya. Artinya resikonya rendah, impact-nya tinggi gitu ya. Itu habis itu juga apabila ini high risk high impact ya berarti kita harus berpikir gimana kontrolnya gitu ya. Kemudian apabila ternyata resiko tinggi tapi impactnya rendah, nah berarti ini harus kita singkirkan ya. Nah, approach ini nanti kita harus pikirkan secara bisnis ya maupun ethics ya, kita bisa bantu soal itu ya untuk framework. Kemudian pastinya tadi ya harus ada apa? Audit ya. Di sini kami juga bisa menawarkan AI assurance dan audit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tameng Bapak dan Ibu ya. Agar yang pertama kita bisa melakukan audit terhadap algoritmanya ya. Apakah algoritma yang saya buat untuk credit scoring ini sudah pas atau belum? Cara pembuatannya sudah sesuai atau belum, datanya bias atau tidak itu ya dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa audit ya. Kemudian ada aturan OJK ya masalah compliance, kita akan mapping mana yang sudah comply, mana yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya itu juga bisa. Itu ya. Dan mungkin nanti Bapak Ibu ada yang sudah punya AI tapi kemudian pengen ini sebenarnya hasilnya bagus gitu. Cuma kita dalam explainability-nya kurang gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada AI yang black box ya. Nah, ini juga kita bisa bantu ya. Bagaimana ini nanti sebenarnya AI-nya bekerja gitu ya. Dan kemudian mungkin nanti kita bisa audit juga agar bisa diperbaiki ke depan. Ya, jadi tujuannya apa? Untuk melindungi Bapak Ibu ya dari resiko reputasi ya. Karena tadi kalau ada tuntutan dan lain sebagainya, ya mungkin bisa sampai miliar atau triliun rupiah gitu ya ke depan masalah AI ini. Karena memang bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak istilahnya seperti itu. Oke. Nah, yang keempat ini adalah masalah project asuransinya ya. Jadi kalau semisalnya Bapak Ibu pengen membuat suatu project, kemudian pengen bikin apa namanya sistem yang pasti berjalan dan di situ dia apa bisa betul-betul tercapai gitu ya. Itu kita bisa bantu juga ya sebagai PMO as a service.
Ya, jangan sampai terjadi apa? Kita berusaha bikin project besar gitu ya. Ternyata budgetnya overruns ya, biayanya naik ya itu sering terjadi ya. Kemudian secara teknikal, meskipun sudah kita bikin, ternyata banyak yang kurang gitu ya. Habis itu security-nya juga vulnerable gitu ya. Dan akhirnya tidak mencapai bisnis objektif. Ya itu yang harus kita hindari ya. Sehingga di sini nanti RSM kita juga sebagai PMO kita bisa melakukan apa review terhadap sistemnya, ya kemudian security-nya, habis itu dokumentasinya, ya kemudian resiko saat akan deployment gitu ya, bahkan terakhir apa validasi ya, apakah di sini ada teknologi debt ya, artinya ada teknologi yang sudah ketinggalan, sudah nggak usang dan lain sebagainya, yang nanti akan susah maintainnya ya. Nah, di sini nanti kita juga bisa bantu untuk solusi yang keempat. Nah, kalau untuk produknya sendiri, kita sebenarnya ada banyak produk ya, tapi kita punya 9 comprehensive products end-to-end for data and AI ya. Masalah use case discovery sama value prioritization ya, misalnya kita pengen coba pakai AI, tapi kita masih belum tahu mau bikin project apa. Nah, itu bisa kita bantu. Ya, kemudian tadi readiness dan maturity assessment ya. Sekarang sebenarnya sudah sampai mana levelnya. Ya, kemudian setelah maturity pastinya kita pengen bikin roadmap ke depan. Nah, itu juga kami bisa bantu ya. Kemudian kita bisa bikin bantu juga untuk masalah data readiness sama governance-nya ya. Kemudian tadi mau ISO 42001 framework-nya ya agar sesuai itu juga bisa agar nanti saat kita launching produk AI kita sudah pastikan itu tadi apa? Trustworthy atau kalau kita anggap layak jalan gitu ya, layak jalan. Ya, kemudian yang pengen juga membuat arsitektur dan platformnya untuk blueprintnya apakah on cloud, on prem atau hybrid ya, kita juga bisa bantu. Bahkan sampai untuk AI solusinya ya. Apakah itu nanti mau POC, pilot bahkan sampai ke production ya. Kami sedia timnya di sini untuk monitoring ya, untuk ops-nya juga terakhir sampai ke AI assurance dan audit. Ya, ini yang bisa kami bantu. Ya. Nah, memang kalau secara jurninya kira-kira gini, ya kalau misalnya Bapak Ibu memang nanti mau ke depan menggunakan apa standar untuk AI gitu ya, kita lakukan assessment dulu ya, readiness-nya, kita bikin governance-nya, saat sudah jalan kita lakukan audit. Nah, tiga ini pilar yang harus kita pikirkan ke depan, cycle-nya harus continue ya agar kontrolnya kuat, resilience ya ke depan dan stakeholder-nya akan selalu percaya terhadap sistem yang kita punya. Gitu ya. Jadi tadi bukan masalah teknologi mana yang lebih maju atau lebih cepat ya, tapi bagaimana kita lebih matang dalam membuat sistem yang berbasis AI tersebut. Itu akan menjadi kunci penting di masa depan. Gitu ya. Kenapa pilih RSM ya? Jadi Bapak Ibu ini mohon izin karena memang ya kami juga promo gitu Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah kami beyond teori ya. Jadi kami di sini juga mengumpulkan tim yang sudah berpengalaman membangun, melakukan governance maupun audit ya tentang AI dan memiliki latar belakang pendidikan maupun pelatihan yang memang kuat di bidang AI. Jadi bukan hanya masalah teorinya aja kita comot tembok mana kemudian apa enggak. Jadi memang betul-betul orang yang sudah pernah membangun sistem AI. Ya, di situ juga beyond teknologi ya. Kenapa? Karena kita nggak cuma ngomongin teknologi pakai apa, ya, tapi kita harus pikirkan juga nanti ke depan kontrolnya bagaimana, audit ya. Kemudian kita pakai balance approach ya, artinya antara bisnis IT risknya kita seimbangkan agar inovasinya tetap jalan, security dan masalah uh, apa ya namanya security dan masalah ininya, masalah governance-nya gitu ya, risknya itu tetap terjaga. Ya, itu kenapa pilih rasa. Ya, competitive advantage-nya ini, Bapak dan Ibu, jadi kita sudah punya track record untuk beberapa perusahaan di Indonesia, ada international certification, metodologisnya juga sudah kami siapkan, ya, jadi kita juga ada hands-on approach, jadi betul-betul turun, tidak hanya masalah dokumentasi aja, dan kita ada ongoing support setelah implementasi. Ya, jadi kita punya 9 komprehensif produk, tadi ada 3 strategic pilar, secara biaya dibandingkan konsultan yang multinasional seperti kami juga bisa menghemat lebih banyak untuk Bapak Ibu, dan kami pastikan 100% itu akan berlaku untuk regulasi yang lokal.
Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, ya ini time to act ya. Silahkan nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya bisa di feedback ya. Schedule asesmennya ya, kemudian misalnya mau diskusi strategik ke depan sama mau develop roadmap ya. Silakan hubungi RSM ya. Dan ini sedikit pesan ya, ya tidak berintak sama dengan menumpuk hutang ya. Jadi kadang-kadang banyak perusahaan yang berpikir udahlah nggak usah lah jalan aja lah gitu ya. Nah sebenarnya boleh juga itu ya, tapi seperti konsep regulatory debt ya, itu seperti utang yang berbunga gitu saat kita tidak segera mengelola AI, kemudian tidak segera mengaturnya gitu ya. Itu sepertinya status quo berjalan aman-aman saja sampai terjadi suatu kejadian insiden gitu ya. Nah, ini realitas yang Bapak Ibu harus hadapi ya di organisasi. Apabila kita tidak siap ya, sanksi regulasinya mungkin akan datang suatu saat ya. Kompetitornya akan bergerak lebih cepat dan unggul gitu ya. Karena kita nggak siap, akhirnya apa biayanya pun akhirnya lebih mahal karena mengejar ketertinggalannya jauh ya. Dan kepercayaannya apabila kita bikin sistem yang tidak pakai governance dan lain sebagainya, pasti kepercayaannya akan terus terkikis. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Semoga bisa berguna Bapak Ibu dan silahkan nanti kita bisa berdiskusi maupun dihubungi ya apabila Bapak Ibu terdapat suatu use case atau sesuatu yang pengen didiskusikan ya tentang AI dan governance-nya. Kami siap membantu dari RSN. Baiklah, terima kasih. Oke. Oke, jadi sekian dari saya karena saya juga moderator ya. Ini mohon maaf mungkin agak kelamaan. Yes, berikutnya ada Mas Abraham ya. Silakan Mas Abraham untuk materi berikutnya. Yang penasaran ISO 42000 secakep apa gitu ya Mas Abraham ya. Ini simak nih langsung dari ahlinya. ISO Iya. 42001. Silakan Mas. Baik-baik. Terima kasih banyak Mas Indu ya. Dan juga saya ucapkan sekali lagi selamat pagi kepada RSM ya dan juga Bapak Ibu semua peserta dari webinar kali ini. Saya izin ya Mas Indu dan juga Bapak Ibu untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Jadi saya lihat untuk presentasi saya sudah muncul ya di layar Bapak Ibu. Jadi terima kasih juga tadi saya sudah diperkenalkan ya Mas Indu dan juga Bu Angela tadi. Terima kasih. Ini nama saya Abraham Wahyu Kurniawan. Saya adalah seorang client manager dari BSI Group Indonesia. Dan terima kasih juga atas kesempatannya di kali ini ya. Di pagi ini saya akan membawakan materi terkait ISO 42001 Bapak Ibu ya. Ini ada kaitannya juga dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Indu sebelumnya. Jadi tadi menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Mas Indu, terutama tadi di pagi ya di awal sesi ya. Mas Indu mengatakan bahwa AI itu seperti saat ini menjadi suatu seperti listrik ya. Mas Indu ya, seperti listrik yang bisa jadi ya kita bisa lihat sekarang sudah terimplementasi di mana-mana dan juga kita harus sudah menjadi suatu keharusan untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, di satu sisi tadi yang disampaikan Mas Indu juga benar bahwa dengan penggunaan AI yang semakin masif ini, maka kita bisa lihat suatu dampak ya. Dan dampak ini bisa menjadi sesuatu yang positif dan di satu sisi bisa menjadi sesuatu yang negatif kalau kita tidak atur atau kita tidak regulasi dengan baik, Bapak Ibu ya. Atau misalkan kita implementasikan tapi kita tidak melihat atau tidak mengacu ke suatu panduan ya, suatu suatu standar sehingga kita bisa lihat sebenarnya bagaimana sih kita sebagai organisasi itu bisa mengimplementasikan suatu AI ya atau menggunakan AI di organisasi yang sekiranya bisa memberikan manfaat yang baik buat organisasi dan juga kita bisa minimalisir dampak negatifnya ke orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi ke individu-individu penggunanya dan juga ke masyarakatnya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat di sesi pagi ini ya, terkait dengan bagaimana kita bisa implementasi ISO 42001 sehingga bisa memberikan suatu nilai tambah dan juga competitive advantage bagi organisasi Bapak Ibu. Dan juga bisa menjalankan AI secara sustainable.
Ya, dan sedikit informasi Bapak Ibu. Jadi saya di sini ya mewakili dari BSI Group Indonesia, British Standard Institution, Bapak Ibu. Jadi kami adalah organisasi ya, lembaga sertifikasi dan juga eh, badan training Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu sekiranya nanti ada kebutuhan untuk melakukan sertifikasi dan juga training terkait dengan ISO 42001 dan juga yang lain nanti bisa menghubungi kami juga Bapak Ibu. Ya, dan di sini nanti Bapak Ibu kita akan lihat ya bagaimana di dalam proses implementasi ini bisa jadi Bapak Ibu membutuhkan adanya suatu gap assessment misalkan atau misalkan nanti seperti yang tadi ya produk yang diberikan ORS yang itu bisa membantu implementasi manajemen sistem Bapak Ibu. Ya, sekarang kita akan lihat apa saja yang akan kita saksikan ya di pagi ini. Jadi untuk materi yang akan saya bawakan itu ada sekitar 7 bagian Bapak Ibu ya terkait dengan perkenalan mengenai AI itu seperti apa, kemudian juga manfaat gitu ya, manfaat implementasi dari AI dan juga manajemen sistem AI itu seperti apa. Lalu bagaimana dengan implementasi AI ini bisa berdampak ke akuntabilitas dari organisasi kita. Lalu apa nilai tambah yang bisa didapatkan dari organisasi. Lalu bagaimana kita, seperti standar yang lain juga ya, melakukan continual improvement terhadap organisasi kita. Lalu ada sedikit study case juga yang menjelaskan nanti bagaimana sih kurang lebih proses implementasi dari dua sudut pandang ya. Apakah misalkan kita belum punya manajemen sistem sama sekali, dan juga apabila kita sudah punya manajemen sistem misalkan sebelumnya. Ya, dan tentunya nanti di akhir ada sedikit rangkuman juga ada informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi sedikit mengulang saja ya terkait apa yang sudah disampaikan Mas Indu tadi. Jadi kurang lebih konsepnya memang seperti itu ya Bapak Ibu ya. AI itu merupakan suatu teknologi yang sangat luar biasa saat ini yang bisa memberikan dampak luar biasa bagi organisasi kita, yang bisa memberikan manfaat bagi organisasi kita dengan cara apa? Dengan cara dia bisa memberikan contoh ya. Kalau yang mungkin Bapak Ibu sudah jalankan sehari-hari atau alami sehari-hari, dia bisa memberikan suatu rekomendasi, ya bisa memberikan suatu saran, bisa memberikan jawaban dengan cepat gitu ya, dan mereka bisa ber, ini ya, berpikir seperti siapa? Seperti kita, seperti manusia. Dan dalam konsep ISO pun ya, AI itu bisa dikatakan memiliki karakteristik yang bisa disebut seperti ini ya, interaktif, adaptif ya, bisa beradaptasi dan juga bisa memiliki sifat kontekstual ya, bisa memberikan jawaban sesuai dengan konteks yang kita berikan kepada si AI tersebut ya, si AI yang kita gunakan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa si AI ini sudah bisa dikatakan ya sudah merambah gitu ya, sudah masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi contoh misalkan di dalam bagaimana kita melakukan navigasi gitu ya dari satu tempat ke tempat lain. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu lihat ya bagaimana misalkan platform e-commerce itu bisa memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu, atau misalkan aplikasi-aplikasi lain seperti seperti entertainment ya atau sosial media yang bisa memberikan rekomendasi sesuai dengan perilaku dari penggunanya. Ya, dan juga tidak lupa ya bagaimana AI ini bisa dimasukkan atau dimanfaatkan di dalam digital assistant ya, seperti seperti Gemini ya, kemudian juga Siri dan sebagainya ya. Dan kalau kita lihat ya sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya kecepatan dan rekomendasi dari AI tersebut ya. Jadi ini sedikit ada informasi Bapak Ibu ya terkait bagaimana AI ini bisa berdampak kepada kehidupan kita, Bapak Ibu ya, kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana AI itu bisa berdampak kepada bagaimana kita melakukan penghematan energi, ke bagaimana AI itu bisa berdampak kepada transformasi pekerjaan kita, ya. Ada juga misalkan AI itu bisa digunakan untuk menganalisa bagaimana perilaku konsumsi makanan kita ya, Bapak Ibu ya. Dan juga bagaimana AI itu bisa membantu untuk well-being. Contoh seperti tadi kasus yang di Pak Sindu ceritakan ya terkait dengan di Amerika Serikat banyak digunakan juga untuk kegiatan medis dan sebagainya. Ya. Nah, dan ini sedikit informasi juga dari Forbes ya Bapak Ibu yang menjelaskan bagaimana harapan-harapan dari para ini ya Bapak Ibu ya, pemilik bisnis atau stakeholder ini terkait dampak positif yang bisa diberikan oleh AI kepada organisasi. Seperti misalkan bisa meningkatkan hubungan dengan customer-nya, lalu tentunya ya
tidak lupa ya, AI itu sangat diharapkan bisa meningkatkan produktivitas di dalam bisnis organisasi, Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu ya, lalu kalau kita lihat juga saat ini ya, organisasi juga banyak menggunakan AI untuk apa? Misalkan untuk melakukan analisa data. Lalu juga untuk kita, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan juga misalkan untuk customer service ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah berbasis AI misalkan chatbotnya sehingga nanti bisa memberikan jawaban yang lebih natural seperti itu. Ya, dan juga untuk bisa membuat konten Bapak Ibu ya supaya pembuatan konten itu bisa semakin lebih cepat ya, supaya lebih cepat untuk meningkatkan produktivitas. Nah, di satu sisi Bapak Ibu, dengan penggunaan AI yang semakin masif ini, maka akan ada muncul resiko-resiko AI, Bapak Ibu. Ya, yang sekiranya bisa berdampak kepada organisasi dan juga bisa jadi memiliki dampak kepada individu-individu yang lain, ya, kepada masyarakat sekitar kita. Ya, contoh-contoh di sini adalah misalkan terkait privasi. Ya, resiko terkait privasi bagaimana dengan penggunaan AI ini bisa jadi ya ada pengumpulan data-data pribadi misalkan, sehingga terjadilah isu-isu terkait privasi, Bapak Ibu. Lalu, bisa jadi karena data yang kita gunakan untuk melatih AI-nya, muncullah terjadilah diskriminasi kepada kelompok-kelompok tertentu, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ada lagi misalkan terkait dengan resiko keamanan, Bapak Ibu. Ya, jadi ada mepet-mepet juga terhadap keamanan informasi ya, Bapak Ibu ya, si AIM, si artificial intelligence ini, karena juga berbasis sistem, Bapak Ibu, dan juga dia berbasis informasi, mengumpulkan informasi, dan juga nanti dia memberikan informasi kepada pengguna-penggunanya. Ya, lalu ditambah juga ya dengan penggunaan AI ini bisa jadi muncul adanya dilema-dilema seperti dilema etika Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan pengambilan keputusan misalkan untuk kelompok tertentu. Pengambilan keputusan apakah kita boleh memprediksi misalkan nanti dia bisa jadi diterima atau tidak misalkan. Nah, ya jadi bisa jadi banyak resiko yang muncul ya dari penggunaan AI atau pengembangan AI di dalam organisasi kita. Bapak Ibu. Sehingga sekarang ya di tahun 2023 kemarin ya dari ISO kita menerbitkan ya dari ISO mereka menerbitkan suatu standar yang disebut dengan AIMS ISO 42001. Nah, ISO 42001 ini merupakan suatu kerangka Bapak Ibu ya, suatu framework yang merupakan suatu ini ya, kumpulan kebijakan, sasaran, ya proses-proses yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan, menjaga supaya penggunaan atau pengembangan AI ini bisa tepat sasaran, bisa efektif, bisa adil, ya, bisa transparan, Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan lihat di dalam AIMS ini, ya, salah satunya seperti yang tadi Mas Indu sudah jelaskan, ya, misalkan mempersiapkan governance, ya, tata kelola AI di dalam organisasi, misalkan. Ya, lalu misalkan tadi kita lihat juga ada, tadi Mas Indu sempat sampaikan ya, melakukan data readiness. Nah, di dalam AIMS ini juga ada Bapak Ibu bagaimana kita melakukan akuisisi data, ya. Kemudian kita bisa juga mengecek sumber data kita ya, atau data provenance kita seperti apa. Ya, lalu bagaimana kita ini ya Bapak Ibu ya, contoh tadi misalkan monitoring terkait siklus hidup AI-nya. Nah, life cycle ini juga masuk Bapak Ibu ke dalam kontrol atau kendali yang perlu kita jalankan di dalam EAMS kita untuk kita bisa mengendalikan risiko dan supaya organisasi bisa mencapai tujuan yang diharapkan dari AI-nya. Ya, jadi menarik ya tadi bagaimana apa yang tadi disampaikan sama Mas Indu itu bisa kita hubungkan dengan kebutuhan ya atau kewajiban yang perlu kita lakukan di dalam EAMS kita. Nah, jadi Bapak Ibu, apa harapannya? Benefit atau manfaat yang bisa didapatkan organisasi ketika mengimplementasikan suatu manajemen sistem AI gitu Bapak Ibu. Fokusnya adalah ketiga ini. Ya, bagaimana organisasi itu bisa mencapai efektivitas, transparansi, dan juga keadilan atau fairness di dalam penggunaan AI-nya ataupun misalkan pengembangan AI yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalau effectiveness berarti memastikan bahwa AI ini bisa mencapai objektifnya atau tujuannya.
transparansi, menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan di dalam AI sistem kita, dan juga ada fairness, ya, memastikan bahwa kita mengurangi resiko-resiko atau memitigasi resiko-resiko terkait diskriminasi atau misalkan terkait dengan bias dan sebagainya yang bisa muncul dari pengembangan AI kita atau penggunaan AI kita. Ya, itu manfaat utama yang diharapkan dari pengembangan AIMS. Di satu sisi dengan kita menjalankan AIMS ini, tentunya ada benefit lain yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu. Ya, contoh misalkan ya dengan meningkatkan atau menjaga ini ya brand strength kita atau merek dari organisasi kita. Lalu kita juga bisa menjaga kesetiaan dari pelanggan kita atau customer kita. Dan nanti itu diharapkan juga bisa membuat organisasi, ya, membantu organisasi untuk bisa attract new customer, ya, untuk bisa membantu proses akuisisi customer-customer baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan tentunya masih banyak lagi benefit-benefit lainnya dari segi operasional yang sekiranya bisa membantu organisasi, ya, di dalam implementasi AI-nya atau untuk pengembangan AI-nya. Ya, jadi untuk si ISO 42001 ini, ya, yang sudah diterbitkan di tahun 2023, itu juga ada keluarganya juga, Bapak Ibu, ya. Contoh misalkan ISO 23894 yang terkait dengan manajemen risiko, dan juga ada misalkan ISO 42005 yang terkait ini ya, Bapak Ibu, ya, AI System Impact Assessment. Dan tentunya si ISO 42001 ini bisa terintegrasi juga, bisa digabungkan juga dengan standar manajemen yang sudah Bapak Ibu misalkan implementasikan saat ini. Misalkan keamanan informasi, ya, dan juga misalkan service atau layanan. Ya, tentunya sangat bisa, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi kita akan lihat ya bagaimana tahapan-tahapan suatu organisasi bisa mengimplementasikan suatu manajemen sistem, Bapak Ibu. Ya, contoh misalkan tahap di awal adalah kita mencari tahu kondisi kita saat ini. Ya, misalkan ya kita mau mencoba memahami si ISO 42001 itu seperti apa sih bentuknya? Apa sih yang harus dijalankan misalkan? Ya, dan tentunya kita bisa di tahap ini ya dibantu juga misalkan dengan RSM untuk melakukan analisis ya. Mas Indu, ya, Bapak Ibu. Kita melakukan assessment atau readiness assessment. Kita lihat posisi kita saat ini seperti apa kondisinya, dan kita lihat apa yang diminta oleh si ISO itu sudah terpenuhi atau belum. Ya. Lalu kalau misalkan kita sudah melakukan assessment dan kita berencana melakukan implementasi, kita bisa masuk ke tahap kedua untuk lakukan implementasi dari manajemen sistemnya dengan melaksanakan apa yang diminta oleh standarnya. Dan tentunya di tahapan terakhir, pastikan bahwa kita akan melakukan hal-hal ini ya untuk melakukan improvement ya manajemen dari si ISO itu sendiri. Contoh misalkan dengan ada ini ya pengawasan, ya, analisa evaluasi sampai continual improvement. Ya, oke. Jadi nanti dengan Bapak Ibu melakukan gap assessment atau readiness assessment, Bapak Ibu tuh bisa mempertimbangkan ya tujuan gitu ya, tujuan apa sih yang mau kita capai dari AIMS kita atau manajemen sistem AI kita. Lalu kita pertimbangkan juga persyaratan dari ISO 42001 itu apa saja. Ya, misalkan dari klausul-klausulnya sampai ke kendalinya itu seperti apa. Dan kita nanti akan bandingkan dengan evidence atau bukti yang kita miliki di organisasi saat ini. Contoh misalkan kebijakan kita saat ini. Kemudian contoh tadi misalkan ya, manajemen datanya seperti apa, ya, manajemen insiden di organisasi seperti apa, ya, operasional dari AI itu sendiri seperti apa, supaya kita bisa menentukan status kita saat ini. Ya, dengan kita bisa tahu status kita saat ini, harapannya nanti adalah implementasi kita nanti lebih lancar, Bapak Ibu. Ya, karena kita sudah tahu apa yang masih kurang ya dan apa yang harus kita tingkatkan di dalam organisasi kita. Nah, jadi dengan kita implementasi itu, Bapak Ibu, harapannya kita bisa memberikan benefit ya bagi organisasi. Nah, apa dampaknya kalau misalkan manajemen sistem AI kita itu ternyata belum efektif atau mungkin masih implementasi AI kita dan pengembangan AI kita tuh masih misalkan gitu ya belum berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Nah, di sini ada suatu
Bapak Ibu ya bisa bisa lihat nih ada bongkahan es gitu ya. Yang atas itu adalah biaya atau dampak negatif yang bisa muncul langsung. Yang di bawah itu adalah hidden cost atau yang mungkin tidak langsung terlihat ya, tidak langsung terlihat oleh organisasi. Ya kalau yang atas misalkan ada penalti, ada investigasi dan sebagainya. Kalau yang di bawah bisa jadi nanti kita apa kehilangan loyalty ya dari customer kita misalkan ya, atau misalkan ada ke terdampaknya reputasi dari organisasi kita seperti itu. Nah, ini adalah contoh contoh dampak negatifnya ya Bapak Ibu yang bisa muncul. Dan kita lihat juga di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya beberapa statistik ya terkait dengan kegagalan AI Bapak Ibu ya. Misalkan 60-80% ya AI project itu mengalami kegagalan. Nah, biasanya kenapa? Nah, tadi menarik juga yang disampaikan oleh Mas Indu ya. Jadi, kita harus lihat tujuan dari AI itu seperti apa. Apa sih yang membuat organisasi itu mau mengimplementasikan si AI ini? Nah, dengan kita tahu apa yang mau kita implementasikan, yang mau kita jalankan, kita bisa lihat apakah ini visible atau tidak project. Ya, tentunya nanti bisa dibantu ya oleh pihak dari RSM gitu ya untuk membantu menjadi PMO supaya memastikan proyek ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada juga isu terkait dengan keamanan ya atau safety, ya isu etika dan sebagainya Bapak Ibu yang bisa muncul dari AI itu sendiri. Nah, tentunya ya dengan ada governance yang kita lakukan, yang kita implementasikan di dalam organisasi, harapannya kita bisa meminimalisir AI failures ini atau kegagalan yang bisa terjadi dalam AI. Nah, jadi contohnya Bapak Ibu, ada beberapa ya. Jadi contohnya di tahun 2018 itu researcher ya atau ini ya, Bapak Ibu ya, di MIT, researcher di MIT itu peneliti yang mereka melakukan suatu riset terhadap beberapa aplikasi untuk facial recognition atau deteksi wajah. Ternyata berdasarkan penelitian mereka dari beberapa sistem yang mereka deteksi, yang mereka teliti ya untuk deteksi gender, Bapak Ibu ya, ternyata ditemukan bahwa untuk yang misalkan perempuan yang agak berkulit gelap dan ini ya, perempuan gitu ya, mereka mengalami error rate sekitar 35% Bapak Ibu. Nah, setelah diteliti memang ternyata karena dataset atau data yang mereka gunakan untuk pelatihan AI-nya itu belum representatif ya terhadap populasi Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya. Nah, ini menarik juga ya terkait terkait dengan kasus di 2023 ya terkait para pengacara gitu ya di New York. Jadi ceritanya mereka memasukkan legal brief gitu ya dan ternyata mereka dibantu oleh ChatGPT ceritanya. Oh, ternyata di dalam legal brief ini ya ada beberapa saduran gitu ya dari ChatGPT ternyata itu tidak ada Bapak Ibu ya, atau kalau kita pakai bahasa lain ya apa namanya halusinasi gitu Bapak Ibu, sehingga ini menyebabkan mereka terkena denda dari firma hukumnya ini Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu kasus-kasus lain seperti yang tadi Mas Inu sudah ceritakan ya terkait kegagalan yang bisa terjadi di dalam AI kita. Nah, sehingga Bapak Ibu ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat, maka saat ini AI itu seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari referensi Tech Monitor ini, Bapak Ibu ya, di tahun 2025 itu kemarin ya, 98% organisasi akan berusaha untuk meningkatkan penggunaan AI mereka. Dan juga untuk adopsi AI ini saat ini juga bisa dikatakan masih ini ya Bapak Ibu ya, 76% ini organisasi sedang melakukan pengetesan, uji coba terkait penggunaan AI ini. Dan tentunya berdasarkan tadi juga yang disampaikan Mas Hindu, Bapak Ibu, maka kita lihat bahwa peluang di AI ini masih sangat besar, ya. Dan tentunya dengan peluang yang besar ini juga muncul tanggung jawab yang besar untuk kita bisa menjaga, memastikan bahwa implementasi dan juga penggunaan AI itu bisa bertanggung jawab, ya. Nah, caranya bagaimana? Maka dari si ISO 42001 ini, Bapak Ibu, diterapkanlah ya, dijabarkanlah klausul-klausul, ya, persyaratan-persyaratan, dan juga kendali-kendali yang bisa diterapkan oleh organisasi untuk mengimplementasikan suatu manajemen sistem terkait AI. Sekarang, ya, ISO itu telah menerapkan yang disebut dengan harmonized approach, Bapak Ibu. Jadi, untuk organisasi ya, yang mau menerapkan standar lebih dari satu, ya itu akan melihat bahwa
struktur dari standar itu sama Bapak Ibu, ya dari klausul 4 sampai klausul 10 ceritanya. Dan untuk topik-topiknya sama. Walaupun di setiap standarnya, misalkan kita sedang bicara 42001 ya atau AI, itu bisa jadi dalamnya sedikit berbeda dengan yang misalkan di ISO 27001 terkait keamanan informasi. Meskipun begitu, tapi karena secara struktur sudah sama, maka organisasi akan lebih mudah untuk mempelajari standarnya dan juga mengintegrasikan dengan antara satu standar dengan standar yang lain. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah familiar dengan ISO 27 atau keamanan informasi, Bapak Ibu akan lihat bahwa isinya mirip gitu ya. Ya, isinya agak mirip gitu. Terutama di bagian mana? Si EHMS berusaha ya untuk menanggulangi resiko-resiko terkait artificial intelligence atau AI. Ditambah, EAMS ini meminta organisasi untuk melakukan suatu penilaian dampak Bapak Ibu dari AI sistem kita. Penilaian dampak kepada siapa? Kepada individu, ya, kepada individu atau sekelompok individu, dan juga dampak yang bisa muncul ke masyarakat. Dari aspek politis, bisa juga dari aspek misalkan lingkungan, Bapak Ibu. Jadi si ISO itu melihat bahwa, oh ternyata penggunaan AI ini sangat besar dampaknya. Kalau kita melihat standar ya, biasanya kita fokusnya ke resiko terkait dengan organisasi. Tapi kalau di sini, kita melihat bagaimana dampaknya ini ke para penggunanya, ya tidak hanya ke organisasi, tapi juga ke pengguna dan juga ke masyarakat. Seperti itu. Nah, selain dari hal-hal seperti ini ya, yang disebut dengan klausul atau persyaratan ini, Bapak Ibu, ISO juga dilengkapi dengan yang disebut dengan annex, ya, atau bisa juga disebut misalkan sebagai kontrol gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kontrol ini adalah tindakan-tindakan ya yang kita gunakan untuk bisa melakukan modifikasi gitu atau mencegah supaya resiko tidak terjadi di bahasa lainnya. Ya, menanggulangi resiko yang bisa kita alami. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya terdapat 9 area, 9 aspek yang sekiranya bisa coba kita kendalikan dengan ISO 42001. Ya, contoh misalkan terkait dengan siklus hidup AI, ya, data untuk AI sistem kita. Lalu bagaimana penggunaan dari sistem AI kita. Nah, jadi dengan nanti misalkan ya Bapak Ibu, ya kalau kita korelasikan dengan tadi yang Mas Indu sudah sampaikan terkait apa yang bisa diberikan oleh RSM. Ya, kalau kita lihat misalkan data readiness nanti akan bermanfaat ketika Bapak Ibu mempersiapkan kendali atau kontrol terkait dengan AI system. Ya, misalkan dari bagaimana kita mengakuisisi data, ya, data provenance ya, bagaimana alur dari data itu bisa kita gunakan sampai saat ini itu seperti apa, Bapak Ibu. Ya, manajemen datanya itu bisa muncul di sana. Kemudian terkait dengan solution build ya dan juga life cycle monitoring. Nah, itu nanti bisa kita korelasikan dengan apa yang diminta di Annex 6 ya terkait dengan siklus hidup AI-nya. Ya, di situ ada misalkan dari development-nya, pengembangan AI-nya sampai nanti ketika kita melakukan operasional dari AI-nya, ya monitoring operasional dari AI-nya. Dan tentunya tadi ya terkait dengan governance framework itu nanti akan sangat bermanfaat untuk bisa kita kendalikan atau kita implementasikan terutama untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan AI dan juga bagaimana kita melakukan regulasi, melakukan regulasi terkait internal organisasi kita. Ya terkait dengan misalkan peran dan tanggung jawab, ya peran dan tanggung jawab terkait AI seperti misalkan tadi ya oversight itu untuk menjamin akuntabilitas, ya lalu misalkan kebijakan terkait pengembangan AI-nya atau kebijakan penggunaan AI dan sebagainya. Ya jadi harapannya dengan kita menggunakan kontrol-kontrol ini, kendali-kendali ini, kita nanti bisa mengendalikan resiko yang muncul dari penggunaan atau pengembangan AI sistem kita. Ya. Dan ini ada beberapa tips ya Bapak Ibu untuk implementasi AI sistem Bapak Ibu nanti misalkan ya. Contoh pastikan bahwa AI ini bisa disesuaikan dengan strategi perusahaan. Ya, pastikan tujuan pengembangan AI-nya itu jelas dan juga pastikan organisasi itu satu suara ya, satu atau memiliki suatu arah yang sama gitu. Ya terkait penggunaan atau pengembangan AI ini.
Lalu pastikan juga keamanan di dalam pengembangan AI kita supaya ada guardrailnya, ya, seperti yang tadi Mas Indra ceritakan. Lalu jangan lupa supaya organisasi ya secara kompetensi terus bisa memadai, ya, bisa mengikuti perkembangan dari AI ini, tentunya kita bisa melakukan training. Ya, ini contoh-contoh hal yang bisa kita lakukan untuk pengembangan atau implementasi AIMS. Ya, untuk downsnya atau apa yang jangan dilakukan, contoh misalkan jangan overpromise, ya, dan tentunya misalkan tadi ya seperti yang sudah disampaikan di materi sebelumnya oleh Mas Inu, misalkan nanti sudah ada peraturan-peraturan baru, regulasi baru, maka harus kita patuhi, Bapak Ibu. Ya, kita patuhi, jangan kita jangan kita hindarkan, Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang jangan dilakukan. Ya, jadi intinya ya seperti ini Bapak Ibu. Dengan kita mengelola AI, harapannya nanti kita bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas dari organisasi. Ya, tentunya juga bisa mengembangkan inovasi di organisasi. Dan tentunya dari kontrol-kontrol yang tadi ya, dari terkait dengan life cycle, terkait dengan manajemen data, harapannya adalah AI kita bisa bisa kuat gitu ya, robust, dan juga nanti bisa memberikan solusi gitu ya, tidak hanya bagi individu tapi juga bisa untuk memberikan benefit bagi organisasi, ya. Dan nanti seperti ini ya, Bapak Ibu ya, untuk siklus PDCA, Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya bahwa di dalam ISO itu kita ada proses plan, do, check, dan act. Nah, konsep di dalam ISO 42011 juga sama Bapak Ibu. Kita memastikan bahwa implementasi ini bisa ada perencanaannya, lalu kita jalankan sesuai dengan rencana, lalu kita evaluasi kinerja dari manajemen sistem kita, dan nanti kita bisa lakukan improvement untuk memastikan manajemen sistem kita, AI kita akan terus bertambah baik. Ya. Hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, pertama, tentukan objektif Bapak Ibu, sasaran Bapak Ibu. Kenapa kita mau menjalankan AIMS? Bapak Ibu bisa siapkan berdasarkan tujuan dari AI-nya, ya, matrix atau KPI dari AI-nya itu sendiri. Dan tentunya Bapak Ibu juga siapkan KPI-KPI yang berkaitan dengan AIMS Bapak Ibu. Contoh misalkan compliance dan sebagainya. Ya, jadi siapkan objektif ya, siapkan sasarannya ya yang berkaitan dengan EAMS Bapak Ibu sehingga kita punya target yang nanti bisa kita lakukan evaluasi. Kemudian ya, pastikan Bapak Ibu nanti melakukan internal audit di dalam organisasi. Bahas dengan manajemen Bapak Ibu ya, lakukan review dengan manajemen Bapak Ibu untuk melihat peluang-peluang perbaikan di dalam organisasi. Tentunya juga bisa dibantu dengan pihak RSM juga misalkan seperti itu ya untuk melakukan audit di dalam organisasi ya dengan juga memberikan ini ya memberikan semacam masukan misalkan untuk top top manajemen Bapak Ibu seperti itu ya. Dan kontrol-kontrol atau kendali yang bisa kita pertimbangkan di dalam implementasi manajemen sistem, misalkan pembuatan kebijakan, siklus hidup AI, sampai misalkan hubungan-hubungan ya dengan customer, atau misalkan dengan regulator gitu ya. Dan tentunya dari AI pun ya, dari AIMS kita juga ada pelaporan concern kalau misalkan ada isu-isu ya di dalam pengembangan yang sekiranya ada potensi potensi ketidaketisan gitu ya dalam pengembangannya misalkan seperti itu. Ya. Nah, jadi sedikit informasi ya untuk bisa mendapat bayangan apa yang kita lakukan nih kalau misalkan kita sebagai organisasi yang mungkin mengembangkan AI atau sedang mengimplementasikan AI gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa sertifikasi atau implementasi ISO 42001? Ya, kita contoh di sini ada organisasi namanya Cek Pintar gitu ya. Nah, kita lihat ada dua kondisi di sini. Kondisi pertama adalah kita belum punya manajemen sistem dan yang kedua adalah kita sudah punya. Kalau yang belum punya sama sekali, kuncinya ada di bagian awal Bapak Ibu. Ya, tentukan tujuannya apa. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu juga bisa melakukan readiness assessment ya, misalkan dengan RSM gitu, untuk bisa tahu seperti apa kondisi kita saat ini. Ya, lalu sebutkan ya, tentukan kira-kira struktur kita nanti seperti apa, ya, dan objektifnya kita seperti apa, Bapak Ibu, ya, objektif kita seperti apa. Lalu pastikan juga nanti kita melakukan risk assessment, ya, penilaian risiko dan juga penilaian dampak di dalam organisasi. Ketika AI ini kita kembangkan atau AI ini kita
gunakan gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu kalau kita belum punya sama sekali. Jadi kita anggap kita dari nol dan kita nanti bisa melakukan assessment lalu kita implementasi dari awal. Nah, bagaimana kalau kita sudah punya manajemen sistem? Harapannya kalau kita sudah punya manajemen sistem atau sudah implementasi manajemen saat ini, berarti Bapak Ibu sudah ada tim yang berkompetensi ya misalkan untuk menjalankan manajemen sistem, kemudian misalkan Bapak Ibu sudah punya misalkan SMKI gitu ya, atau misalkan layanan gitu ya, berarti kita sudah punya nih strukturnya sebelumnya, misalkan kebijakan, ya, prosedur, lalu misalkan daftar resikonya, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan ya, kita bisa integrasikan supaya kita bisa mengimplementasi manajemen sistem 42001 ini terintegrasi dengan organisasi kita saat ini. Seperti itu. Ya, tentunya kalau kita bicara AI MS ya, ISO yang baru, sehingga resikonya juga spesifik, sehingga kita nanti perlu ada penambahan misalkan asesmen resiko terkait AI gitu ya, yang spesifik ke sana. Tentunya nanti bisa dibantu juga seperti itu. Ya, dan terakhir Bapak Ibu, harapannya gini. AI nanti seperti yang tadi Mas Idu sampaikan yang akan menjadi sesuatu yang kritikal, yang menjadi tidak bisa kita lepaskan gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan terembed gitu ya ke dalam kehidupan atau organisasi kita di dalam operasional kita. Sehingga pengembangan ya inovasi dalam AI ini harus dipastikan ya akan selalu aman gitu ya. Lalu juga dikembangkan secara etis dan bisa memberikan manfaat positif bagi organisasi. Tapi tidak lupa pastikan bahwa manfaat yang muncul ini tidak memberikan dampak negatif kepada orang penggunanya atau individu dan juga kepada masyarakat secara luas. Ya, sehingga si ISO 42001 ini diharapkan ketika diimplementasikan oleh Bapak Ibu bisa memberikan suatu pedoman framework ya, ya requirement berupa framework dan juga klausul-klausulnya, memberikan pedoman untuk membuat kebijakan, proses sehingga AI di dalam organisasi Bapak Ibu bisa dijalankan dengan baik atau dikembangkan dengan baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa nanti melakukan readiness assessment atau gap assessment bersama dengan RSM misalkan. Ya, lalu Bapak Ibu juga bisa melakukan tadi misalkan mengecek lagi terkait dengan data manajemen di Bapak Ibu. Ya, life cycle management dan juga monitoring di organisasi Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya. Tapi kalau misalkan belum punya, kita bisa siapkan dari AI governance team di organisasi. Dan tentunya Bapak Ibu, sama sedikit pesan sponsor juga ya dari BSA ya, Bapak Ibu bisa melakukan training ya, pelatihan terkait ISO 42001 ya, dan juga nanti melakukan sertifikasi standar ya, sertifikasi organisasi terhadap standar ISO 42001 untuk memastikan bahwa pengembangan manajemen sistem, pengembangan AI Bapak Ibu dan juga penggunaan AI Bapak Ibu bisa sesuai dengan standar internasional ya, menerapkan prinsip governance yang baik dan juga mengendalikan resiko ya, manajemen resiko AI dengan baik Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, tentunya kami dari BSA nanti bisa memberikan training terkait ISO 42001 dan yang lainnya. Dan juga nanti kami bisa memberikan ini ya Bapak Ibu ya, sertifikasi terkait ISO 42001. Dan tentunya Bapak Ibu untuk persiapan ke sertifikasi tersebut, untuk implementasi manajemen sistemnya, untuk readiness assessment-nya, nanti bisa dibantu oleh RSM. Ya, demikian dari saya, Mas Indu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya ya. Oke, terima kasih Mas Abraham. Oke, silakan Sama-sama. Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau bertanya ya, karena materinya ini sangat menarik sekali ya tentang 42001. Jujur aja waktu saya belajar ini dengan Mas Abraham ya waktu itu juga ya. Ya saya juga nggak nyangka bahwa ISO ini segitu apa ya komprehensifnya gitu ya Mm-mm. untuk memastikan bahwa sistem AI kita itu harus betul-betul ditata kelola dengan baik dan eh, kalau saya bilang sih sadarnya agak telat saya gitu ya Mas ya. Oke, Oke. dan silakan kalau ada pertanyaan ya di sini. Ini ada satu pertanyaan ini ya dari Mas Ozi dari Fahru Rozi ya dari
IDX ya, di sini PT Bursa Efek Indonesia. Oke, eh ini mungkin kayaknya cocok untuk Mas Abraham nih ya, yang pertama nih. Sebagai Oke. end user atau klien, apa yang harus Mhm. dilakukan agar partner atau vendor sebagai penyedia, pengembang, dan Mhm. operasi platform AI untuk tetap comply dengan ISO 42001? Jadi Oke. vendornya ya atau partnernya, bukan BI-nya gitu ya. Oke. Oke. Yang kedua, bagaimana pengaturan AI LLM komersil, Mhm. software as a service managed oleh LLM provider Mhm. ada ISO 42001 ya. Berhubung LLM komersil menyediakan layanan enterprise berupa managed service tanpa Mhm. kita mengetahui proses managed training dari LLM itu sendiri. Oke. Oh, oke. Mungkin nanti saya juga Baik, bisa baik. bantu juga. Tapi ini yang Mhm. pertama kedua silakan Mas Abraham Boleh, boleh. untuk Ya, bisa dijawab. baik. Menarik ya pertanyaannya. Hmm, Sebagai end user ya, apa yang harus dilakukan agar partner ya, sebagai penyedia, pengembang, dan operasional platform AI untuk tetap comply dengan ISO 42001? Oke, end user. Agar partnernya ya. Oke, jadi ceritanya si ISO-nya ya, ISO 42001 itu diimplementasikannya di partnernya. partnernya ya. Mm-mm, jadi kayaknya mungkin Hmm. dari BI dia punya vendor X. Nah, vendor itu Hmm. pastikan bahwa dia sudah comply dengan 42001 gitu. Ini ya. Oke, Nah, baik. Jadi gini, em, kalau kita lihat ya, sebenarnya gini, kalau di ISO 42001 itu, saya jelaskan dulu ya dari segi aktornya ya. Aktornya itu kita bisa macam-macam Bapak Ibu. Pertama adalah kalau kita sebagai pengguna, ya. Kedua sebagai pengembang, ya. Atau misalkan kita sebagai penyedia layanannya, seperti itu. Nah, kalau dari kondisi seperti ini, nanti saya lihat berarti Bapak Ibu kondisi kita sebagai pengguna gitu ya, sebagai penggunanya. Nah, jadi gini, nanti serius. di dalam ISO 42001 ada kontrolnya, itu yang berkaitan dengan hubungan antara kita sebagai pembeli dan juga misalkan ada juga pihak lain yang sebagai suppliernya. Nah, ketika nanti kita lihat kita menggunakan jasa dari pihak luar, maka nanti yang dijaga di dalam yang diminta di dalam AMS ini adalah bagaimana relationship-nya atau kontrak relationship antara kita sebagai pengguna dengan si penyedianya seperti itu. Jadi yang dijaga di sana. Kalau misalkan memang kita hanya sebatas sebagai pengguna ya, Bapak Ibu. Nah, di satu sisi yang bisa kita lakukan adalah membuat semacam kebijakan, membuat juga misalkan tata cara di internal kita bagaimana penggunaan AI yang baik di dalam organisasi. Gitu. Jadi sekali lagi ya ini dua arah ya. Dalam artian kita dalam organisasi sebagai pengguna harus memastikan uh, penggunaan itu terjaga. Di satu sisi yang bisa kita jaga adalah di dalam hubungan tersebut, di kontraknya. Pemisahan tanggung jawab atau deskripsi tanggung jawab dan peran di dalam kontrak itu harus jelas. Kurang lebih seperti itu Pak Sindu, secara general ya untuk yang nomor satu gitu. Oke, siap-siap. Makasih Mm-mm. Mas Abraham. Oh, Mm-mm. mungkin saya nambahin dikit ya. Ini Boleh, yang silakan. seingat saya itu kalau nggak salah, Mm-mm. kalau misalnya eksternal itu nanti kita bisa meminta audit juga ya untuk pihak vendor untuk dilakukan Mm-mm. audit AI-nya apakah sudah sesuai dengan Mm-mm. standar atau belum gitu. Jadi BEI bisa melakukan request Mm-mm. agar memastikan bahwa si vendor AI tersebut telah Mm-mm. mematuhi 42001 gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Oke. Betul, betul Mas. Oke, Iya. betul ya Mas. Yang kedua, Mm-mm. ini ya kalau SaaS nih Mas, kalau misalnya ini kayaknya mungkin dari provider seperti kalau kita kan ada ini ya, kalau Mm-mm. yang besar-besar tuh ada dari Alibaba, AWS, ya Mm-mm. ini ya dengan ini apa Azure, GCP gitu ya dan seterusnya gitu ya. Ya, Ah, ah, betul betul. ini Baik. gimana nih 42001-nya Mas? Baik, oke. Nah, 42001-nya kalau kita sebagai penyedia gitu ya, Hmm, tentunya nanti akan lebih kompleks, Mas Indu ya. Dan hmm, eh, Bapak Pak Rosi ya sebagai yang bertanya. Jadi gini, di dalam nanti kontrol di ISO 42001, untuk sebagai pengembang, nanti ada kendali atau kontrol yang lebih detail, terutama dari segi pengembangan AIMS ya, pengembangan AI-nya ya maksud saya, dari awal insepsi dari sistem AI-nya, kemudian nanti di tahap perencanaan AI-nya itu sendiri, sampai nanti ketika kita sudah rilis atau deploy, itu harus ada monitoring terhadap AI kita itu. Ya, kemudian karena kita bicara LLM ya, tentunya pasti di belakangnya ada training data nih, ya Mas Indu ya. Nah, di dalam AIMS
nanti kita lihat ya, organisasi itu diminta untuk melakukan beberapa tindakan. Mas. Contoh misalkan, memastikan kalau kita korelasikan dengan tadi ya produk yang RSM ya, Mas Indu, itu terkait dengan data management gitu. Ya, jadi misalkan apa? Jadi kita lihat nih, si organisasi itu harus menentukan data apa saja sih yang mereka gunakan untuk development AI. Kemudian bagaimana mereka mendapatkan data tersebut? Karena seperti isu yang tadi kita bahas ya terkait privasi ya, Mas Indu, dan juga mungkin ada kaitan dengan hak cipta, itu harus jelas nih dari mana sih dapat datanya. Kemudian, karena data ini nanti akan digunakan untuk pelatihan AI-nya, bagaimana si organisasi itu menjaga kualitas dari data tersebut? Oke, lalu setelah kita cek lagi kualitasnya, harus ada harus ada keterangan yang jelas data itu memang alirannya itu seperti apa. Atau kalau kita bahas di sini sebagai provenance namanya, ya, data provenance. Dan terakhir adalah ada persiapan, ya, persiapan sebelum data ini digunakan atau data preparation. Nah, jadi seperti itu ya. Dan tentunya untuk menjaga transparansi Bapak Ibu ya, atau menjaga supaya ada mekanisme kalau ada concern atau ada kekhawatiran terkait AI, di dalam organisasi itu harus ada yang disebut dengan reporting of concern, ya, pelaporan concern. Jadi ini seperti apa ya? Seperti whistleblowing system gitu anggapnya. Jadi buat analogi aja ya. Jadi ketika organisasi mengembangkan suatu sistem AI, kalau misalkan dirasa ada concern-concern terkait etika yang bisa muncul dari pengembangan ini, maka harus ada mekanismenya supaya orang itu bisa atau pegawai dalam organisasi bisa melaporkan kepada misalkan ke semacam dewan etika gitu ya untuk menjelaskan Pak Bu ini sepertinya ada masalah atau ada potensi-potensi in in ethical development di dalam organisasi. Seperti itu Pak Mas Indu kurang lebih ya apa yang bisa kita lakukan. Oke, siap. Terima kasih, Mas Abraham. Ya. Oke, mungkin saya nambahin dikit dari pengalaman pakai LLM komersil gitu ya, Mas ya, yang sudah jadi. Itu biasanya mereka juga sudah ada checklist compliance-nya sih biasanya ya, karena saat dia masuk ke pasar Indonesia, mereka pun biasanya akan melakukan checklist compliance dan itu biasanya saat nanti kita POC ya sebelum pembelian, ya itu bisa kita mintakan juga gitu. Jadi nanti memastikan ya di kontraknya, di NDA-nya dan lain sebagainya itu sesuai gitu. Jadi saat kita pakai itu sudah dipastikan bahwa keamanan data kita juga aman gitu nggih. Habis itu terus juga secara aturan compliance-nya terhadap peraturan di Indonesia maupun globalnya juga terpenuhi gitu. Itu biasanya bisa kita mintaan pada waktu POC itu dengan apa vendor LLM-nya ya gitu. Ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan silakan Bapak Ibu. Oke, masih malu-malu nih kayak. Monggo lewat chat ya, apa saja boleh ditanyakan. Oke. Eh, Kecuali tanya apa di luar topik mungkin kami nggak bisa jawab. Nah mungkin sambil menunggu ini ya Mas ya, mungkin Ya. kalau saya sebagai sebelum saya masuk ke dunia governance ini gitu ya, saya kan sebagai pembuat aplikasi yang berbasis AI gitu Mas. Ya. Eh, eh. Nah itu kadang-kadang yang terjadi adalah Mhm. em, saat saya develop gitu ya, itu kan ada ininya ya, ada semacam proses di mana kadang-kadang developer itu coba-coba dulu gitu tuh. Oke, Ah. baik. Nah, habis itu kemudian udah jadi, tapi kita juga lupa tuh eh, prosesnya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ikut ke tata kelola, kadang-kadang nggak Hmm. jalan-jalan gitu ya Mas ya. Nah, kemudian kalau kita terapkan semua gitu ya. Nah, kalau dari saya misalnya saya punya perusahaan gitu ya, terus kemudian saya 42.001-nya mungkin nggak semua kontrol full banget, tapi kita bisa manage risk-nya gitu, sebagian aja gitu, biar tetap berjalan inovasi saya gitu. Itu memungkinkan nggak ya, Mas Abraham? Hmm. Oh, oke, menarik ya. Ya, Hmm. saya juga dulu pengalaman mengembangkan software juga biasa seperti itu ya, Mas Indi ya. Jadi yang Hmm. penting kita deliver dulu, dokumentasi belakangan gitu ya. Iya. Karena udah dikejar target misalkan ya. Nah, itu masalahnya. Hmm. Betul, betul, betul. Ya, menarik ya. Jadi gini, konsepnya dulu ya, Mas Indu ya. Ya. Konsepnya adalah tentunya kontrol yang disediakan sama
ISO 42001 ini kan untuk demi kita bisa menjaga resiko gitu ya, meminimalisir resiko yang bisa muncul. Nah, kalau misalkan dirasa ada resiko yang bisa kita mitigasi ya atau kita punya kompensasi di belakang misalkan untuk misalkan gini, oke kita develop dulu deh. Tapi nanti dokumentasinya belakangan. Tapi usahakan memang dokumentasinya itu memang harus ada. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam kontrol itu merupakan suatu kewajiban, Mas Indo. Gitu ya. Jadi memang saya paham kok dari aspek lapangan memang biasanya kita dikejar suatu bisnis target gitu Hmm, kan ya. Betul, untuk market gitu. Di satu sisi dari AI-nya, dari AMS-nya memang diminta kita membuat dokumentasi yang lengkap gitu. Mungkin nanti bisa diparalelkan atau ya nanti paling tidak memang harus ada gitu Mas Indo harus di ada. ujungnya gitu. Karena memang diminta ada dokumentasi terkait pengembangan dan desain perancangan dari AI sistem kita, Mas Indo. Karena demi kebaikan kita bersama juga sih gitu. Ya, gitu Mas Oke, Indo. siap-siap. Mm-mm. Oke, terima kasih nih jawabannya ya. Selama ini ya, jadi tetap harus kita comply ya Mas ya, meskipun nanti Betul. ini ya, karena memang kelemahan dari programmer adalah dokumentasi ya sampai sekarang pun masih terjadi. Tapi harusnya dokumentasi kalau dibantu AI juga mungkin lebih cepat ya saat Betul. ini. Bisa jadi lebih cepat ya. Gitu. Oke, Betul. oke. Oke, oke, baiklah. Ini masih belum ada nih kayaknya pertanyaan lagi. Monggo ada kalau teman-teman langsung aja diketik pertanyaannya silakan. Mhm. Mungkin sambil menunggu juga ya, Mas Indu ya. Mhm, Kita mhm, menunggu pertanyaan juga. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah familiar dengan standar misalkan ISO 27 ya, Mas Indu ya. Kalau kita lihat, kalau misalkan kita bandingkan gitu ya, mungkin kan Mas Indu juga sudah pelajari ya. mhm, Oh mhm, ternyata kalau kita lihat di ISO 42001 itu sebenarnya secara teknis tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya, lebih banyak memang tadi ya kalau kita bandingkan dengan apa dua yang puluh bisa tujuh ribu diminta satu ya ya. 27 ya Mhm, itu dia lebih banyak ke aspek transparansi dari aspek dokumentasi sebenarnya. Jadi memang yang diharapkan dari ISO 42001 ini adalah selain effectiveness ya atau mhm. efektivitas dari AI yang bisa kita jalankan di terkait dengan life cycle ya dan juga monitoring AI sistemnya kita, lalu juga persiapan data kita, tapi kita juga diminta untuk transparansinya gitu. Dari misalkan tadi ya dokumentasi penggunaan cara menggunakan AI kita, Hmm. dokumentasi pengembangan AI-nya seperti itu Nah ya. ya. Nah Mm-mm. masalah dokumentasi nih Mas, aku sebenarnya Mm-mm. ada satu hal yang sebenarnya belum terlalu solve gitu ya. Oke, oke. Pengukuran untuk machine learning itu kan simple ya Mas. Kita pakai Ya. akurasi, kita Mm-mm. pakai error ya, dan lain Mm-mm. sebagainya gitu ya. Misalnya kita Mm-mm. pakai apa kita bikin forecast gitu kan kita bisa mengukur min absolute errornya, kemudian kita Betul. bikin klasifikasi, kita bisa ngitung ininya apa F1 akurasi dan lain sebagainya. Nah, Yes, kalau betul. LLM itu sebenarnya diatur gak sih, ada gold standarnya di 42001 atau Mm-mm. bagaimana nih Mas dalam pengukuran akurasinya gitu? Karena LLM kan kreatif banget ya hasilnya ya. Nah, itu Mm-mm. eh, ada nggak seperti itu, Mas? Hmm. Oke, akurasi di dalam ISO 42001 ya, Mas ya. Hmm. Oke, jadi gini, kalau kita melihat cara mengukur efektivitas untuk LLM, sebenarnya dikembalikan ke organisasi lagi, Mas Indu ya. Jadi sebenarnya sekali lagi si ISO itu tidak mendikte kita teknisnya seperti apa. Jadi Hmm. kalau misalkan nanti Mas Indu ya di RSM nanti membantu ke dalam organisasi yang membantu untuk mengecek efektivitas LLM-nya, selama Hmm. tujuannya tercapai itu nggak masalah, Mas Indu. Oke, Gitu. Ya, berarti jadi lebih ke pragmatis ya. Yang penting di situ mm, misalnya dia bisa menjawab dengan baik, tidak ada yang mm-mm. error gitu ya. Ya, betul, betul. Dan juga kalau Oke, misalkan kita sudah tentukan dari awal ya metriknya apa, nanti kita bisa gunakan itu sebagai acuan ya, Mas Indu. sebagai acuannya ya. Karena memang Mm-mm. agak susah ya kalau distandarisasi ya sepertinya ya untuk Betul, LLM ya. Oh, oke, oke. Soalnya betul. banyak banyak kejadian juga saat pembuatan Mm, AI ya, terutama yang berbasis generatif AI itu mm, mm. saat kita uji coba udah bagus itu ya, karena kita uji cobanya pakai yang jelas jawabannya bagus dan kadang-kadang kita bisa show off ke
Mhm. atasan gitu ya atau klien gitu ya. Tapi nanti begitu UAT gitu ya, itu jawabannya ngalor ngidul ya kadang-kadang nggak Eh, tercapai atau apa. Jadi memang sepertinya harus dibikin ini ya apa sistematika pencatatannya juga harus clear juga dan mungkin harus robust juga ya masalah fixing ininya ya, logik di LLM-nya ya mungkin ya. Apakah betul. RAG-nya, apakah data, apakah dari promptingnya gitu ya. Dan ini memang semakin kompleks gitu karena kalau pakai machine learning ya itu kan sebelum Hmm, sebenarnya kita tinggal ngubah apakah pakai modelnya ya dari pakai regresi jadi hmm, random forest ya atau lainnya. Nah kalau LLM ini kan logik di balik black box itunya juga sudah sangat-sangat kompleks gitu ya. Eh, betul. Oke, oke. Ini uh, menarik ya. Jadi memang Hmm, sebenarnya nggak terus mengatur segitu ketatnya ya, selama hmm, objektif kita bisa tercapai dan itu bisa kita jamin bahwa itu apa bisa usable lah ya untuk internal maupun ke eksternal ya gitu ya, hmm. tergantung kontrolnya gitu ya. Itu bisa di ini. Oke, Betul, sip Mas. betul, Mas Indra. Oke. Ya. Oke, ini ya udah kalau ini belum ada pertanyaan, kita podcast aja ya, Mas Abraham ya. Oh iya, iya, gampang, Oke, gampang. aku soalnya ada pertanyaan juga nih, masih ada pertanyaan dari kemarin karena nggak Ah, sempet waktu kemarin. Misalnya gini, Mas, kita punya ya, organisasi nggak terlalu besar tuh unit datanya oke. atau AI-nya. Nah, Hmm, kan kadang-kadang dalam penerapan ISO itu kan harus ada komponen-komponen wajibnya ya, ya, gitu. betul. Nah, apakah sarannya gimana ya kalau misalnya perusahaan pegawainya terbatas, kemudian Hmm, untuk pemecahan roles-nya gitu juga hmm. agak susah tuh. Misalnya ini kalau yang ngurusin AI itu ternyata kita cuma punya unit IT tapi nggak ada unit data gitu dan lain sebagainya. Nah, itu Ya. mungkin ada solusinya nggak Mas atau gimana tuh? Hmm. Oke, jadi misalkan dia terbatas ya resource-nya, ya. Hmm. Masih itu ya, terbatas resource-nya. Jadi gini, kalau dari si EAMS ataupun standar misalkan ISO 27001, sebenarnya adalah kalau misalkan resource-nya terbatas, tidak ada larangan ya misalkan kita mau pakai resource dari luar gitu. Selama kontrolnya jelas, Mas Indo. Ya. Selama kontrolnya jelas, oke. Betul, selama kontrolnya jelas, segregasi atau pembatasannya jelas, kontraknya jelas, dan sebagainya. Hmm. Evaluasinya dilakukan, kemudian juga ada misalkan kriterianya juga jelas. Jadi selama itu jelas, selama kita memang enforce kontrolnya, itu Hmm. harusnya nggak masalah. Masih itu. Karena contoh misalkan gini, internal audit gitu ya, internal audit pun juga kalau misalkan ternyata karena kita masih merintis gitu ya, Hmm. kita masih merintis organisasi yang masih kecil, ya kan kalau misalkan kita yang audit juga takutnya nggak independen gitu kan masih Iya, itu ya bias ya di situ ya. bias gitu Hmm. misalkan bisa nggak sih kita pakai jasa dari luar untuk bantu audit silakan untuk Oh, internal audit oke. silakan selama nanti hasilnya pun bisa ini ya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dilaporkan ke manajemen terkait seperti itu dan kontraknya pun juga jelas ya antara kita sebagai yang membutuhkan jasa dengan pemberi jasanya seperti itu. Oke, oke. Berarti tetap saat pembuatan kontrak harus paham masalah ISO-nya juga ya. Jangan sampai nanti Mhm. kontraknya nggak sesuai, terus akhirnya vendor untuk manage service-nya jadi Mhm. asal juga gitu ya, Mas Abraham ya. Iya, betul, Oke, betul. oke, oke, Ah, oke. jadi harus paham juga nih kita sebenarnya apa sih yang yang diminta di dalam ISO-nya gitu supaya memastikan hubungan kontrak kita dengan provider itu clear gitu, jelas gitu Mas Indo. Oke, oke, Oh, oke. ya. Clear ya, bisa jadi Mhm. solusi ya kalau misalnya unitnya terbatas ya. Iya, Oke, betul. oke. Em, ya masih belum ada sepertinya. Ya, tapi monggo nggih Bapak Ibu, nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain atau misalnya di sini masih belum kepikiran karena mungkin mungkin karena faktor puasa juga mungkin ya Mas Abraham ya. Ha, jadi metode power saving Bapak Ibu semuanya itu ya dan sebentar lagi sudah mendekati Jumatan. Silahkan nanti bisa kontak kami juga ya melalui BSI Mas Abraham atau RSM itu kemudian juga di LinkedIn juga ya misalnya teman-teman mau reach out kami gitu ya ada pertanyaan juga monggo gitu ya kami siap membantu ya dan harapannya juga nanti apa bisa kami bantu dan ini juga ada feedback forum ya jadi sudah ada nih di chat ya silakan ya di situ sudah ada feedback form
ya. Di situ silakan dilengkapi ya, dan di situ kalau ada pertanyaan bisa ya ke event@rsm.id ya, atau ke BSI ke Mbak Triana ya, Triana Rahmawati @BSI Group ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau masih di sini masih belum bertanya atau misalnya oh belum kepikiran apa ya problem yang terkait ini dan mungkin nanti mau ditanyakan, itu bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Dan materi akan diberikan apabila Bapak Ibu sudah melengkapi feedback form ya. Jadi jangan lupa dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Oke, itu aja. Oke, baiklah, mungkin sekian ya dari kami. Ini terima kasih waktunya Mas Abraham ya, tim dari BSI. Terima kasih juga nih tim dari RSM. Dari saya untuk hari ini saya akan tutup ya acara webinarnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Sekali lagi bahwa kami dari RSM dan dari BSI siap membantu Bapak Ibu ya kalau misalnya mau melakukan penerapan ISO 40000-2001 ya dalam pendampingan maupun sertifikasinya gitu ya. Jadi biar tidak kalah sama yang sudah sertifikasi duluan gitu ya Mas ya. Jadi kita siapkan dan kami pastikan bahwa sertifikasi ini ke depan merupakan investasi yang sangat baik ya. Kenapa? Karena ke depan mau tidak mau hampir semuanya akan menggunakan AI. Ya artinya kalau yang tidak siap, tidak matang nanti akan ketinggalan gitu ya. Nah, setelah itu resiko-resiko ke depan juga mungkin makin tidak terbayangkan gitu ya dengan adanya AI. Nah, kami di sini siap untuk membantu Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Dan monggo nanti sekali lagi isi feedback form, sampaikan pertanyaan apabila ada. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya tutup. Selamat siang, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Indu, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood.